Perkenalkan, nama saya Vince Margareta Syihotang dengan NIM 24416255201038. Saya dari kelas IF24F. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang struktur data dan 4 materi yang ada di dalam struktur data. Nah, di sini sudah ada struktur data dan 4 materinya. Yang pertama yaitu materi array, yang kedua itu materi hashmap, yang ketiga adalah materi stack, dan yang keempat adalah materi queue. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi array. Nah, di sini array merupakan suatu variabel yang mempresentasikan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama, yang mana diacu melalui indeks dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontinu dalam memori komputer. Nah, dalam array memiliki dua karakteristik array. Yang pertama yaitu ukurannya yang tetap, di mana ditentukan saat deklarasi. Nah, yang kedua adalah akses elemennya menggunakan indeks yang dimulai dari angka 0. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh dan gambarannya. Nah, sudah tertera ada indeks dan array. Nah, di sini setiap elemen tadi kan dikatakan bahwa array diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari angka 0. Nah, di sini sudah ada contohnya, dan itu angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah indeks, dan 10 sampai 60 itu adalah tipe data. Nah, contoh yang saya ambil dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kumpulan angka puluhan. Nah, di sini sudah tertera kodenya bahwa angka ini adalah variabel dan angka 10 sampai 50 ini adalah tipe data. Nah, kita sekarang masuk ke dalam VS Code untuk merun dan masukin variabel lalu masukin indeks. Nah, nanti akan menghasilkan, kita akan merun dulu dan kita akan lihat hasilnya. Print variabel dan indeks itu tipe data yang mana yang akan terpanggil. Nah, di sini sudah. Nah, di sini print angka dalam kurung 3 ini, indeks yang ketiga itu muncul angka 40. Nah, kita sudah mengetahui bahwa indeks yang dipanggil indeks 3 itu yang keluar adalah angka 40, dan indeks yang kelima itu memanggil angka 60. Nah, begitulah jalannya atau runningan dari array. Sangat gampang ya. Nah, kita kembali ke materi. Materi yang kedua yaitu adalah hashmap. Nah, di sini hashmap merupakan struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai atau key value pairs untuk akses data yang cepat. Ini memungkinkan pengaksesan cepat terhadap nilai berdasarkan kuncinya. Hashmap bekerja dengan cara menghitung nilai hash dari kunci untuk menentukan posisi penyimpanan dalam struktur data, yang memungkinkan akses dan pencarian nilai dengan waktu yang sangat cepat. Nah, di sini saya sudah memunculkan bahwa di sini ada contoh
contoh code dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya menggunakan daftar nomor telepon biar lebih mudah. Nah, di sini Anda sekalian dapat melihat bahwa mengakses nilai nomor telepon berdasarkan nama tanpa perlu mencari melalui daftar. Hashmap ini memanfaatkan fungsi hash untuk mengkonversi kunci menjadi indeks penyimpanan, sehingga pencarian atau akses nilai menjadi sangat cepat. Nah, di sini tadi sudah ada code-nya. Kita pergi ke VS Code lagi untuk merunning hasil Nah, kita sudah masuk ke VS Code. Lalu ini tadi adalah codingan yang contoh dari hashmap. Nah, di sini tadi kan kita memakai nomor telepon. Nah, ini phone book sama dengan kurung kurawal. Lalu kita masukin variabel yang pertama itu adalah Alice, kedua Bob, lalu Charlie. Nah, Alice, Bob, dan Charlie ini adalah value, dan yang di angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ini adalah kunci atau key. Nah, untuk mengetahui atau kuncinya, kita ketik print, lalu masukin phone book, lalu kita masukin value-nya pertama itu Alice, yang mana yang ingin kita tampilkan, yaitu di sini kita panggil Alice, dan yang kedua adalah Charlie. Lalu kita running. Nah, jadi keluar hasil runningannya itu bahwa value Alice ini memanggil kunci. Nah, kuncinya keluar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, dan Charlie pun begitu. Nah, di sini lebih gampang ya, bahwa ini adalah value dan ini adalah kunci atau key. Nah, lalu kita kembali lagi ke materi yang ketiga, yaitu stack atau tumpukan, di mana stack atau tumpukan merupakan struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu dalam operasi yang dilakukan dengan prinsip LIFO atau last in first out, dan FILO atau first in last out. Nah, di sini sudah saya buat gambarannya, bahwa di sini yang pertama masuk adalah yang akan terakhir keluar, atau yang pertama masuk adalah yang terakhir keluar, dan yang terakhir masuk adalah yang akan pertama keluar. Nah, di sini sudah ada operasi utamanya, yaitu push, yang dimana menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan, dan pop itu adalah menghapus elemen yang paling teratas. Nah, di sini sudah ada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tumpukan. Saya mengambil contohnya yaitu tumpukan buku dalam rak. Nah, di sini sudah ada code-nya, yaitu stack sama dengan bumi. Nah, bumi manusia ini kan jadi saya mengambil judul buku. Nah, saya pakai judul buku, yaitu judul bukunya saya buat di sini ada Bumi Manusia, Dilan 1998, Putu Wijaya, dan Layangan Putus.
Nah, kita pergi ke VSCode untuk merunning hasil dari code ini. Nah, sudah masuk ke VSCode, lalu kita lihat stack. Nah, stack di sini. Nah, ini adalah stack sama dengan judul buku yang saya ambil tadi itu adalah Bumi Manusia, Dilan 1998, Putu Wijaya, dan Layangan Putus. Nah, untuk itu kita tulis lagi print data sekarang, lalu di sini kita tulis tag. Nah, saya di sini pakai append biar lebih gampang. Nah, di sini ada stack di append, lalu di judul bukunya itu Dilan 1998. Nah, lalu print masuk, data masuk, tulis lagi di sini judul buku yaitu Layangan Putus, terserah mau pakai yang mana. Nah, lalu print data sekarang atau stack nih dari atas seperti di atas, kita buat lagi, lalu print data keluar, stack pop. Tadi yang saya katakan bahwa pop itu adalah menghapus elemen dari paling atas. Nah, lalu print data sekarang. Nah, kita running untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dari tumpukan buku tadi pushnya itu yang pertama itu Dilan 1998, data masuk Layangan Putus. Nah, lalu kita di sini tadi, lalu ini data sekarang itu adalah Bumi Manusia, Dilan 1998, Putu Wijaya, dan Layangan Putus. Nah, data yang masuk itu adalah Layangan Putus. Nah, data sekarang Bumi Manusia 1998, Putu Wijaya, Layangan Putus, dan tumpukan yang terakhir itu dimasukin, tadi kan dibuat sini append tumpukan terakhir Dilan 1998, dan data yang keluar itu pertamanya yaitu Dilan 1998. Nah, begitu dia kalau tentang materi stack. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir yaitu materi Q, di mana Q merupakan struktur data linear yang kedua ujungnya terbuka. Nah, di sini kedua ujungnya terbuka. Nah, elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen yang pertama yang akan pertama dikeluarkan yang menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Nah, di dalam Q terdapat operasi utamanya, di mana Q di sini kan ada Q. Q itu adalah menambahkan elemen ke ujung belakang antrian. Lalu ada DQ. DQ itu adalah menghapus elemen dari depan. Nah, ini adalah belakang dan ini adalah depan. Dan keduanya adalah ujung yang memiliki ujung yang terbuka. Nah, di sini saya telah memberikan contoh codingan Q di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saat kita mengantri makanan di sebuah restoran, nah kita kan akan mengantri untuk membeli makanan. Nah, jadi kita mengantri, jadi di sini kita pakai Q. Nah, kita masuk ke codingan. Nah, ini dia Q. Q sama dengan kurung siku, yang dimana di dalam kurung sikunya ini adalah 0 atau kosong. Nah, lalu kita pakai append. Nah, di sini Q kita masukin variabelnya. Di sini ada Rere, Rian, dan Rani. Lalu
kita buat printan ini initial Q, lalu panggil Q lagi karena di sini Q-nya adalah kosong. Nah, lalu print lagi removing items from the queue. Nah, di sini kan ini adalah antrian, jadi kita harus ngeprint queue pakai pop. Di sini kita pakai append dan pop. Nah, coba kita running. Nah, di sini sudah keluar antrian, di mana ada antrian Rere, Rian, dan Rani. Begitulah dia keluar. Jadi begitulah jalannya Q dalam materi ini, struktur data. Nah, itulah penjelasan saya tentang materi struktur data, dan 4 materi yang terdapat dalam struktur data. Apabila kata-kata saya ada yang kurang, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.